Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi. Dengan demikian, kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk import BBM dari luar negeri. Tahun ini, tiap tahun kita mengeluarkan ratusan triliun untuk import BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu, pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun. Saya menentang kalau Papua itu untuk ganti sawit. Tapi kalau daerah bekas tambang, tailing, daerah yang tandus, Anda tanamin sawit masih oke untuk supaya ketahanan energi. Jadi jangan, kata nenek saya, tukar beras dengan ubi. Mengenai sawit, ini kebetulan saya pernah jadi bupati. Waktu saya jadi bupati pun kita sempat menolak sawit. Kenapa? Satu pihak kita butuh ekonomi untuk rakyat. Karena plasma 20% pun, apalagi 80%, ditemukan di lapangan tuh banyak nomini, pinjam nama orang doang. Jadi itu tidak jalan. Makanya saya usulkan dulu, kalau pengusaha mau 20 atau 80%, 80% nggak mungkin pengusaha bisa lakukan ya. Kalau 20% aja atau 40% saja, itu menjadi milik desa. Dikelola oleh pengusaha, orang desa yang mau kerja di sana, ya digaji seperti biasa. Lalu keuntungannya itu kayak koperasi desa dibagikan. Sekarang banyak sekali lahan-lahan yang disita. Harusnya waktu disita menjadi milik desa, menjadi milik koperasi rakyat. Harusnya koperasi merah putih yang memegang, bukan BUMN. Lagi pula kalau kita bicara dengan hutan. Dari zaman Belanda. Kenapa Belanda membuat hutan lindung kayak di Belitung? Yang terjadi di tengahnya dicolong. Kita udah lihat banyak yang viral. Namanya hutan lindung di tengah dicolong. Masa nggak ada pejabat yang tahu itu dicolong? Nah, di mana aparat? Di mana oknum-oknum bekerja? Nah, foto udara saja satelit sekarang nggak usah pakai helikopter kok. Nggak ada helikopter, pakai drone juga bisa dapat. Jadi kalau mau berantas ini gampang. Nah, sekarang Pak Prabowo mau dan di Papua untuk jadi sawit. Sawit di Malaysia itu ditanam di bekas tailing timah. Tapi hutan-hutannya tidak dibongkar. Sawit ini kan didatangkan dari Afrika. Nah, Belitung, bekas tailing timah, ditanam sawit bisa hidup kok. Dikasih pupuk. Karena tanaman kan maunya makan pupuk, makan air gitu loh. Tapi hutannya ya jangan. Tapi hutan bisa kita manfaatkan untuk hasil. Orang dulu pun tahu kalau manfaatkan potong hutannya. Dia potong di sini, di sini, di sini. Dan ini tumbuh lagi gitu loh. Dia tutupin lagi, benihnya tumbuh lagi. Tapi kalau Anda rubah hutan hujan, rainforest, jadi sawit, tanaman monokultur, udah banyak ngomong. Di mana flora fauna kita akan bisa hidup. Dan ini akan membawa bencana lagi seperti di Sumatera. Karena di Sumatera udah melampaui. Kayak tambang. Kita mengerti, ada menteri mengatakan semua negara kaya juga main tambang, potong hutan. Iya, negara maju semua pernah lakukan. Tapi bedanya apa? Pajak mereka udah tua, mereka dipelihara oleh negara. Sekarang kita udah tua, pajak kita bisa balikin nggak untuk pelihara kita pensiun? Nggak bisa. Yang kedua, bagi hasil itu jelas. Misalnya contoh, kita sudah ada yang di migas. Lifting angkat 15%. Di luar pajak, royalti. Nah, sekarang kenapa? Orang nambang, Anda minta royalti bayar sudah bagus. Kenapa nggak bikin satu cara yang baru? Anda tambang emas 1000 ton, 200 ton punya negara. Anda mengatakan investor nggak ada yang mau. Siapa yang bilang nggak mau? Anda cek saja. Banyak perusahaan dari asing di Indonesia, ada partner lokal dapat 15%, 20% kok. Kenapa itu nggak jadi jatah negara saja? Yang mau tambang silakan kasih. Semua hutang bisa dilunasin. Dia tambang yang bisa dapat uang lagi, bisa tanam kembali. Cina juga banyak potong hutan.
Tapi dia juga melakukan penanaman reforestasi yang luar biasa. Nah kita cuma potong saja, hutan lindung pun disikat, dicuri. Dan pura-pura nggak ada yang tahu. Jadi sekali lagi, saya menentang kalau Papua itu untuk ganti sawit. Tapi kalau daerah bekas tambang, tailing, daerah yang tandus, Anda tanamin sawit, masih oke. Untuk supaya ketahanan energi. Jadi jangan, kata nenek saya, tukar beras dengan ubi. Itu aja, salam saya. Ya, teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya di channel ini. Ya, informasi kali ini saya akan menyampaikan bagaimana Pak Ahok menantang Presiden Prabowo mengenai pembukaan lahan terbaru di lahan sawit di hutan Papua, dan hal tersebut Pak Ahok menentang hal itu. Ya, informasinya, Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama alias Ahok menilai perluasan penanaman sawit demi mewujudkan swasembada energi tak perlu dilakukan dengan cara membuka lahan baru di Papua. Ya, ia menentang rencana pembukaan sawit skala besar di bumi Cenderawasih itu. Hal itu disampaikan Ahok dalam kanal YouTube Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan judul Jaga Hutan Papua, Jangan Jadikan Lahan Sawit. Nah, Ahok tidak hanya menentang hal itu, tapi dia juga menawarkan solusi. Ya, Ahok menawarkan solusi dibandingkan menggunduli hutan Papua dijadikan lahan sawit. Lebih baik memanfaatkan bekas tambang, misalnya di Belitung, seperti Belitung dicontohkannya, untuk dijadikan kebun tanaman monokultur. Ahok turut mencontohkan Malaysia yang berhasil melakukan hal tersebut. Ya, teman-teman, berdasarkan kejadian yang barusan terjadi di Sumatera Utara, seperti yang kebanjiran di beberapa bulan yang lalu, dari situlah Pak Ahok ini tidak setuju terjadi hal itu di tanah Papua. Ya. Lalu Prabowo ingin menambah lahan sawit di Papua. Jadi siapa yang akan paling dirugikan akibat kebijakan ini? Ya, mari kita lihat, teman-teman. Ya, Presiden Prabowo Subianto berencana menambah perkebunan sawit di Papua sebagai upaya yang disebutnya mewujudkan swasembada energi di setiap daerah. Dukungan terhadap ekspansi sawit yang diutarakan pada Selasa 16 Desember yang lalu adalah pernyataan terbaru Prabowo. Pegiat lingkungan menilai keberpihakan Prabowo terhadap ekspansi sawit di tengah penanganan bencana Sumatera sebagai sikap yang tidak punya simpati. Seharusnya ia belajar dari situasi yang terjadi di 3 provinsi Sumatera. Uli berkata, perubahan hutan menjadi kawasan ekstraktif seperti perkebunan kelapa sawit atau tambang telah memperparah dampak bencana di Sumatera. Ya, akademisi di Universitas Gadjah Mada yang mendalami keterkaitan antara industri sawit dan masyarakat Papua menilai penambahan lahan hanya akan membentuk sistem kemiskinan struktural baru. Prabowo belum merinci wilayah di Papua yang bakal ditanami tambahan sawit. Namun berdasarkan catatan Sawit Watch, luas perkebunan sawit yang ada di Papua sudah hampir mendekati kapasitas ekosistem ideal pulau paling timur Indonesia itu. Ya, saat ini sejumlah perkebunan sawit telah membentang antara lain di Kabupaten Jayapura, Bovendigul, dan Merauke. Ketua Asosiasi Gubernur Setanah Papua, Meki Fritz Natwipa, mengatakan siap mendukung Prabowo untuk menjalankan visi tersebut. Seluruh program Bapak Presiden kami fokus untuk mendukung di daerah, kata Meki yang juga Gubernur Papua Tengah. Lantas, siapa yang dirugikan dalam rencana ekspansi sawit tersebut? Ya, kita lihat, teman-teman, tentu ya masyarakat yang kecil yang rugi. Sejumlah peneliti dan pegiat lingkungan bersepakat bahwa masyarakat asli Papua akan menjadi pihak paling terdampak akibat penanaman perkebunan sawit di wilayahnya. Berdasarkan catatan Sawit Works, perkebunan
Ya, berdasarkan catatan Sawit Works, perkebunan kelapa sawit di Papua hingga tahun 2022 yang lalu sudah menyentuh ambang batas daya tampung lingkungan. Ya, perhitungan ambang batas lingkungan sawit di Papua adalah 830 km hektar. Sementara hingga tahun 2022, perkebunan sawit di Papua paling timur Indonesia itu sudah mencapai 296.659 hektar. Luas perkebunan yang ada sudah sangat krusial dan hampir mendekati kapasitas ekosistem yang ideal, ujar Direktur Eksekutif Sawit Works Ahmad Surambo. Merujuk hitung-hitungan itu, Ahmad menilai akan terjadi pencemaran serta degradasi lingkungan yang mengancam keberlanjutan ekosistem, termasuk kehidupan manusia di sekitarnya, andai kata jumlah perkebunan sawit terus bertambah. Menurut Ahmad, sebanyak 75.308 hektar perkebunan sawit yang sudah ada di Papua bahkan sudah berada di wilayah hutan primer, kawasan konservasi, dan habitat burung cendrawasih. Pembukaan lahan baru sama dengan menghancurkan ekosistem penting ini secara permanen, kata Ahmad. Catatan Sawit Works soal besaran perkebunan sawit di Papua ini berbeda dengan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS. Pada tahun 2022, BPS mencatat luas perkebunan sawit di Papua mencapai 218.900 hektar, lalu bertambah menjadi 236.60 hektar pada tahun 2024. Sampai saat ini, pemerintah belum memastikan lokasi penanaman sawit tambahan di Papua. Apakah akan dibuka di wilayah Merauke, Papua Selatan, yang sebagian lahannya telah ditambah untuk perkebunan tebu? Ya, Prabowo dan Kementerian Pertanian belum merincinya. Ketua Konsorsium Biologi Indonesia, Budi Setiadi Daryono, meminta Presiden untuk menahan ambisinya menambah perkebunan sawit di Papua. Menurutnya, Presiden Prabowo semestinya dapat belajar dari masifnya dampak bencana di Sumatera yang dipicu pembangunan berbasis ekonomi, tapi tidak memperhatikan lingkungan. Lalu teman-teman, kenapa Prabowo ingin menambah sawit di Papua? Ya, rencana menambah perkebunan sawit di Papua disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta. Dia mengatakan penambahan luas lahan sawit dinilai Prabowo merupakan salah satu cara mencapai swasembada energi dalam 5 tahun ke depan. Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM, kata Prabowo. Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua. Selain menanam sawit, Prabowo juga berhasrat menanam beragam tanaman yang dapat diekstraksi untuk bahan bakar nabati terbarukan. Yang beberapa diantaranya adalah singkong dan tebu yang disebut mampu menghasilkan etanol. Andai kata beragam bahan itu dapat dimanfaatkan maksimal, Prabowo mengklaim pemerintah akan mencapai swasembada energi dan tidak perlu lagi mengimpor BBM dari luar negeri. Sejauh ini, terang Prabowo, impor BBM mencapai 520 triliun. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam serbuk pakai tenaga surya dan tenaga air, kebayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat setiap tahunnya, ujarnya.
Ya, gagasan menjadikan Papua sebagai pulau penyedia lahan bakar nabati terbarukan sebesar telah dirancang sejak era Presiden Joko Widodo. Pada Maret tahun 2024 yang lalu, pemerintah membeberkan rencana menjadikan Papua sebagai pulau energi terbarukan. Kementerian Pertanian kala itu menyatakan akan membangun perkebunan kelapa sawit dan tebu seluas masing-masing 1 juta hektar untuk mencapai swasembada pangan dan energi di tanah air.